Namaku Ardi. Aku tinggal sendiri di rumah itu sejak perceraian 2 tahun lalu, dan sejak saat itu rutinitasku nyaris selalu sama. Bangun pagi, kerja, pulang, lalu mengisi malam dengan kesibukan seadanya, supaya kepala tidak terlalu ramai. Untuk urusan rumah, aku dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Rina. Usianya tidak muda, tidak juga terlalu tua, tipe orang yang bekerja rapi, jarang bertanya, dan tahu batas. Hubungan kami biasa saja, profesional. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada kedekatan yang aneh. Bagiku, Rina adalah bagian dari rutinitas rumah, sama seperti pintu yang selalu terkunci atau lampu teras yang menyala otomatis saat malam. Hari itu aku pulang lebih awal dari jadwal. Hujan membuat beberapa agenda batal, dan kepalaku sedang ingin cepat sampai rumah. Tidak ada rencana apapun selain mandi dan beristirahat sebentar. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya, hanya suara kipas angin dan langkah kakiku sendiri. Aku menuju kamar belakang untuk mengambil charger yang tertinggal sejak pagi. Kamar itu biasanya dipakai Rina untuk beristirahat. Pintu terlihat setengah tertutup. Kupikir ia sedang tidak di dalam, atau mungkin sedang membersihkan bagian lain rumah. Aku mengetuk pelan, tapi tidak menunggu jawaban. Tanganku langsung mendorong pintu, seperti kebiasaan orang yang merasa berada di ruangnya sendiri. Dan di detik itu, semua kebiasaan terasa jadi kesalahan. Rina ada di dalam kamar. Ia tidak sedang tidur, tidak juga sedang membersihkan. Tubuhnya menegang saat melihatku. Wajahnya langsung berubah antara kaget dan malu. Aku sendiri membeku di tempat. Otakku butuh beberapa detik untuk mencerna bahwa aku baru saja masuk di waktu yang sama sekali tidak pantas. Tidak ada adegan yang bisa dijelaskan dengan gamblang, tapi cukup jelas bagiku bahwa aku melihat sesuatu yang seharusnya bersifat pribadi. Sesuatu yang dilakukan seseorang saat ia yakin tidak ada siapapun yang melihat. Udara di kamar itu mendadak terasa berat, dan jarak di antara kami seperti menghilang walau kami tidak saling mendekat. Aku refleks mundur 1 langkah, tangan masih di gagang pintu. Mulutku ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Sementara Rina berdiri kaku, matanya menatapku dengan campuran panik dan kebingungan. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi rasanya jauh lebih lama. Sebelum aku sempat meminta maaf atau menutup pintu sepenuhnya, Rina menarik napas dalam-dalam. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sejak tadi ia tahan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah situasi sederhana ini menjadi jauh lebih rumit dari sekadar salah masuk kamar. Aku akhirnya menutup pintu itu perlahan, hampir tanpa suara, seolah berharap kejadian barusan bisa ikut terkunci di dalam kamar. Aku berdiri di lorong beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena rasa bersalah. Ada batas yang baru saja kulanggar tanpa sengaja, dan itu bukan hal sepele. Belum sempat aku melangkah pergi, pintu kamar kembali terbuka sedikit. Rina muncul dengan wajah yang masih terlihat tegang. Rambutnya sudah lebih rapi, tapi tangannya gemetar halus saat memegang ujung pintu. Ia menatapku ragu, seperti seseorang yang ingin bicara tapi takut salah. "Pak, maaf," ucapnya pelan. Aku langsung menggeleng. Aku bilang itu salahku, bilang aku tidak mengetuk dengan benar. Kalimat-kalimat aman keluar dari mulutku, kalimat yang biasanya dipakai untuk mengakhiri situasi canggung. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa menggantung, tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Rina tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. Matanya terlihat lelah, bukan lelah bekerja, tapi lelah menahan sesuatu. Aku bisa saja memotong percakapan dan kembali ke kamarku, tapi entah kenapa aku memilih diam. "Aku kira rumah lagi kosong," katanya lirih. Nada suaranya tidak defensif, lebih seperti penjelasan yang tidak diminta. "Aku nggak nyangka Bapak pulang cepat." Aku mengangguk. Tidak ada yang salah dari ucapannya, tapi cara ia bicara membuat suasana jadi lebih personal
dari yang seharusnya. Ia lalu bercerita sedikit, tanpa detail yang tidak perlu, tentang bagaimana hari-harinya di rumah itu sering terasa panjang. Tentang bekerja, membersihkan, lalu kembali ke kamar dengan pikiran yang masih ramai. Aku mendengarkan, dengan jarak yang tetap terjaga. Di kepalaku mulai muncul kesadaran bahwa kejadian tadi hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Kesepian yang tidak pernah dibicarakan, baik olehnya maupun olehku. Kami sama-sama tinggal di rumah yang sama, tapi menjalani hari dengan dunia masing-masing. Beberapa detik hening kembali tercipta. Kali ini bukan karena kaget, tapi karena kebingungan harus melangkah ke arah mana. Aku ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman, tapi juga tidak ingin membuka pintu ke arah yang salah. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kalimatnya sederhana, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa hubungan kami tidak lagi sekadar antara pemilik rumah dan asisten. Ada garis tipis yang mulai terlihat, garis yang kalau tidak dijaga, bisa dengan mudah terlewati tanpa sadar. Dan disitulah aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari satu kejadian yang seharusnya tidak pernah terjadi? Sejak percakapan itu, suasana rumah berubah pelan-pelan. Tidak ada yang dibicarakan secara langsung, tapi ada jeda yang terasa di setiap pertemuan singkat. Rina tetap bekerja seperti biasa, rapi dan tepat waktu, hanya saja kini ia lebih sering menghindari tatapanku. Aku pun demikian. Ada rasa canggung yang tidak pernah ada sebelumnya, rasa yang muncul karena kami sama-sama tahu ada sesuatu yang belum selesai. Sore itu hujan turun deras. Aku pulang dengan kepala penuh, pekerjaan menumpuk dan pikiranku tidak tenang. Rumah sepi, lampu ruang tengah menyala, dan dari arah dapur terdengar suara air. Aku berdiri sebentar, menimbang apakah harus menyapa atau langsung ke kamar. Tapi sebelum sempat memutuskan, Rina muncul di depan lorong. Ia berhenti saat melihatku. Tidak langsung bicara, hanya berdiri di sana seolah menunggu aku yang membuka percakapan. Aku akhirnya bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ia mengangguk, tapi wajahnya berkata lain. "Pak Ardi," katanya akhirnya. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya, meski masih terdengar ragu. "Boleh saya bicara sebentar?" Kami duduk berhadapan, dengan jarak yang sengaja kujaga. Ia tidak berputar-putar. Ia bilang sejak kejadian itu, pikirannya tidak tenang. Bukan karena malu semata, tapi karena ia merasa posisinya jadi tidak jelas. Ia takut dinilai, takut dianggap macam-macam, dan takut kehilangan pekerjaan karena satu momen yang tidak ia rencanakan. Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Aku sadar bahwa diamku selama ini justru menambah beban di kepalanya. Aku mengatakan padanya bahwa aku tidak pernah berniat menyalahkan atau memanfaatkan situasi. Bahwa kejadian itu murni kesalahan waktu dan keadaan. Ia menatapku lama. Ada emosi yang tertahan di matanya, bukan tangisan, tapi kelelahan. Lalu ia mengatakan satu hal yang membuat suasana berubah drastis. Ia berkata bahwa yang paling ia butuhkan bukan pembelaan atau perhatian berlebihan, tapi kejelasan. Ia ingin tahu apakah setelah ini ia masih aman bekerja di rumah itu tanpa rasa takut atau prasangka. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Disitulah klimaksnya. Aku sadar bahwa jawabanku akan menentukan banyak hal, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi diriku sendiri. Antara ego dan tanggung jawab, antara rasa simpati dan batas yang harus dijaga. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Dalam beberapa detik hening itu, aku memahami bahwa tidak semua situasi harus dihadapi dengan perasaan. Ada kalanya keputusan paling dewasa justru terasa paling sulit. Aku menjawab pertanyaannya dengan tenang, sejujur yang aku bisa. Aku bilang bahwa ia tetap aman bekerja di rumah itu, bahwa tidak akan ada prasangka, tidak ada penilaian, dan tidak ada perubahan sikap yang merugikannya. Aku menegaskan bahwa kejadian itu tidak akan memengaruhi pekerjaannya,
dan aku bertanggung jawab menjaga batas agar situasi tidak berkembang ke arah yang salah. Rina mendengarkan tanpa memotong. Saat aku selesai bicara, bahunya terlihat sedikit lebih rileks, seolah beban yang sejak tadi ia pikul akhirnya mendapat tempat untuk diturunkan. Ia mengangguk pelan, lalu mengucapkan terima kasih. Tidak berlebihan, tidak emosional, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kejelasan memang jauh lebih berarti daripada 1000 asumsi. Sejak hari itu, kami sama-sama belajar bersikap lebih hati-hati. Aku lebih sadar menjaga privasi dan waktu, sementara Rina kembali menjalani pekerjaannya dengan profesionalisme yang sama seperti sebelum kejadian itu. Hubungan kami kembali ke jalurnya, meski tidak sepenuhnya sama. Ada kedewasaan baru yang tumbuh dari pengalaman yang tidak nyaman, tapi perlu. Sesekali, momen itu terlintas di kepalaku. Bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai pengingat tentang betapa mudahnya batas bisa kabur ketika manusia sama-sama berada dalam kondisi sepi. Tentang bagaimana empati perlu dibarengi kendali agar tidak berubah menjadi masalah. Aku sadar, hidup seringkali tidak menguji kita lewat pilihan yang jelas salah atau benar. Justru ujian datang lewat situasi abu-abu, di mana kita dituntut memilih sikap, bukan sekadar mengikuti perasaan. Dan dari satu kejadian tak sengaja itu, aku belajar bahwa menjaga martabat orang lain adalah bentuk tanggung jawab paling sederhana, tapi paling penting. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kedewasaan bukan tentang menghindari situasi sulit, tapi tentang bersikap benar saat berada di dalamnya. Menjaga batas adalah cara paling jujur untuk menghargai sesama tanpa harus melukai siapapun.